Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah aneh pendeta masuk Islam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan agar bermanfaat untuk semua. Mungkin kisah ini terasa sangat aneh bagi mereka yang belum pernah bertemu dengan orangnya atau langsung melihat dan mendengar penuturannya. Kisah yang mungkin hanya terjadi dalam cerita fiktif namun nyata. Hal ini tergambar dengan kata-kata yang diucapkan si pemilik kisah yang sedang duduk di hadapanku mengisahkan dirinya. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan mengetahui kejadian-kejadian yang menarik secara komplit, biarkan aku menemanimu bersama-sama menatap ke arah Johannesburg. Pada tahun 1996, di sebuah negara yang sedang musim dingin, di siang hari yang mendung, diiringi hembusan angin dingin yang menusuk tulang, aku menunggu seseorang yang berjanji menemuiku. Istriku sudah mempersiapkan santapan siang, menjamu sang tamu yang terhormat. Orang yang aku tunggu dulunya mempunyai hubungan erat dengan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Ia seorang misionaris penyebar dan pendakwah agama Nasrani. Seorang pendeta namanya Sili, aku dapat bertemu dengannya melalui perantaraan sekretaris kantor Kabidha bernama Abdul Khalid Matir. Saat ia mengabarkan kepadaku seorang pendeta ingin datang ke kantor Kabidha hendak membicarakan perkara penting tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Pendeta datang bersama temannya Sulaiman. Sulaiman adalah salah seseorang anggota sebuah sasana tinju. Setelah ia Islam selepas bertanding dengan petinju muslim terkenal Muhammad Ali, aku menyambut kedatangan mereka di kantorku dengan perasaan sangat gembira. Sally berpostur tubuh pendek, berkulit sangat hitam dan mudah tersenyum. Ia duduk di depanku dan berbicara denganku dengan lemah lembut. Aku katakan, "Saudaraku Sili, bolehkah kami mendengar kisah Islammu?" Ia tersenyum dan berkata, "Ya, tentu saja boleh." Sili berkata, "Dulu aku seorang pendeta yang sangat militan. Aku berkhidmat untuk gereja dengan segala kesungguhan. Tidak hanya sampai di situ, aku juga salah seorang aktivis kristenisasi senior di Afrika Selatan. Karena aktivitasku yang besar, Vatikan memilihku menjalankan program kristenisasi yang mereka subsidi. Aku mengambil dana Vatikan yang sampai kepadaku menjalankan program tersebut. Aku melakukan berbagai kunjungan rutin ke madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang terletak di kampung dan di daerah pedalaman. Aku memberikan dana tersebut dalam bentuk sumbangan, pemberian, sedekah dan hadiah agar dapat mencapai targetku, memasukkan masyarakat ke dalam Kristen. Gereja melimpahkan dana tersebut kepadaku sehingga aku menjadi seorang hartawan, mempunyai rumah mewah, mobil dan gaji yang tinggi. Posisiku melejit di antara pendeta-pendeta lainnya. Suatu hari aku pergi ke pusat pasar di kotaku, membeli beberapa hadiah. Di tempat itulah bermula sebuah perubahan. Di pasar itu aku bertemu seseorang yang memakai kopiah. Ia pedagang berbagai hadiah. Waktu itu aku mengenakan pakaian jubah pendeta berwarna putih yang merupakan ciri khas kami. Aku mulai menawar harga yang disebutkan si penjual. Dari sini aku mengetahui ia seorang muslim. Kami menyebutkan agama Islam yang ada di Afrika Selatan dengan sebutan agama orang Arab. Kami tidak menyebutnya Islam. Aku membeli berbagai hadiah yang aku inginkan. Sulit bagi kami menjerat orang-orang yang terus dan mereka yang konsisten dengan agamanya, sebagaimana yang telah berhasil kami tipu dan kami kristenkan dari kalangan orang-orang Islam miskin di Afrika Selatan. Si penjual muslim itu bertanya kepadaku, "Bukankah ada orang pendeta?" Aku jawab, "Benar." Lantas ia bertanya kepadaku, "Siapa Tuhanmu?" Aku katakan, "Al-Masih." Ia kembali berkata, "Aku menantangmu. Coba datangkan satu ayat di dalam Injil yang menyebutkan bahwa Al-Masih berkata, 'Aku adalah Allah' atau 'Aku anak Allah, maka sembahlah aku.'"
Ucapan Muslim tersebut bagaikan petir yang menyembar kepalaku. Aku berusaha membuka-buka kembali catatanku dan mencari yang di dalam kitab Injil dan kitab Kristen lainnya. Menemukan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan lelaki tersebut, namun aku tidak menemukannya. Tidak ada satu ayat pun yang menceritakan Al-Masih berkata ya Allah atau anak Allah. Lelaki itu telah menjatuhkan mentalku dan menyulitkanku. Aku ditimpa sebuah bencana yang membuat dadaku sempit. Bagaimana mungkin pertanyaan seperti ini tidak pernah melintas olehku? Lalu aku tinggalkan lelaki itu sambil menundukkan wajah. Ketika itu aku sadar bahwa aku telah berjalan jauh tanpa arah. Aku terus berusaha mencari ayat-ayat seperti ini. Walaupun bagaimana rumitnya, namun aku tetap tidak mampu. Aku telah kalah. Aku pergi ke dewan gereja dan meminta para anggota dewan berkumpul. Mereka menyepakatinya. Pada pertemuan tersebut aku menggambarkan mereka tentang apa yang telah aku dengar, tapi mereka malah menyerangku dengan ucapan, "Kamu telah ditipu orang Arab, ia hanya ingin menyesatkanmu dan memasukkanmu ke dalam agama orang Arab." Aku katakan, "Kalau begitu coba beri jawabannya." Mereka membantah pertanyaan seperti itu, namun tak seorang pun yang mampu memberikan jawaban. Pada hari Minggu, aku harus memberikan pidato dan pelajaranku di gereja. Aku berdiri di depan orang banyak memberikan wajangan, namun aku tidak sanggup melakukannya. Sementara para hadirin merasa aneh, karena aku berdiri di hadapan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku kembali masuk ke dalam gereja meminta kepada temanku agar menggantikan. Aku katakan aku sedang sakit padahal jiwaku hancur luluh. Aku pulang ke rumah dalam keadaan bingung dan cemas. Lalu aku masuk duduk di sebuah ruangan kecil. Sambil menangis aku mengadakan pandanganku ke langit seraya berdoa. Namun kepada siapa aku berdoa? Kemudian aku berdoa kepada zat yang aku yakini bahwa dia adalah Allah Sang Maha Pencipta. Ya Tuhanku, wahai zat yang telah menciptakanku, sungguh telah menutup semua pintu di hadapanku kecuali pintamu. Janganlah engkau halangi aku mengetahui kebenaran. Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan aku dalam kebimbangan. Tunjukkanlah padaku jalan yang hak, yang bimbing aku jalan yang benar. Lantas aku pun tertidur. Di dalam tidur, aku melihat diriku sedang berada di sebuah ruangan yang sangat luas. Tidak ada seorang pun di dalamnya kecuali diriku. Tiba-tiba, di tengah ruangan tersebut muncul seorang laki-laki. Wajah orang itu tidak begitu jelas karena kilauan cahaya yang terpancar darinya dan sekelilingnya. Namun aku yakin bahwa cahaya tersebut muncul dari orang tersebut. Lelaki itu memberi syarat kepadaku dan memanggil, "Wahai Ibrahim." Aku menoleh ingin mengetahui siapa Ibrahim. Namun aku tidak menyumpai siapapun di ruangan itu. Lelaki itu berkata, "Kamu Ibrahim, kamulah yang bernama Ibrahim. Bukankah engkau yang memohon petunjuk kepadaku?" Aku jawab, "Benar," ia berkata, "Lihat ke sebelah kananmu." Maka aku pun menoleh ke kanan, ternyata di sana ada sekelompok orang yang sedang memanggul barang-barang mereka dengan mengenakan pakaian putih dan bersorban putih. "Ikutilah mereka agar engkau mengetahui kebenaran," lanjut lelaki itu. Kemudian aku terbangun dari tidurku. Aku merasakan sebagai gembiraan menyelimutiku. Namun aku belum juga memperoleh ketenangan ketika muncul pertanyaan, di mana gerangan kelompok yang aku lihat di dalam mimpiku itu berada. Aku bertekad melanjutkannya dengan berkelana mencari sebuah kebenaran, sebagaimana ciri-ciri yang telah disyaratkan mimpiku. Aku yakin ini semua petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku minta cuti kerja dan mulai perjalanan panjang yang memaksaku berkeliling di beberapa kota mencari bertanya di mana orang-orang yang memakai pakaian dan sorban putih berada. Telah panjang perjalanan dan pencarianku. Setiap aku menjumpai kaum muslimin, mereka hanya memakai celana panjang dan kopiah. Hingga akhirnya aku sampai di kota Johannesburg.
Oke sahabat, mungkin cukup sampai di sini saja ceritanya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.